Alia duduk di tepi ranjang kayu tua di kamarnya yang sempit, memandangi surat kontrak kerja yang baru saja ia terima. Surat itu terasa begitu berat di tangannya, seolah mengandung beban seluruh dunia. Ia tahu, tanda tangannya di atas kertas itu akan mengubah segalanya. Tapi apalagi yang bisa ia lakukan? Utang keluarga yang menggunung akibat usaha sawah yang gagal telah membuat hidup mereka terjepit. Ayahnya yang sakit-sakitan tak mampu lagi bekerja, sementara ibunya terus menangis malam-malam, memikirkan bagaimana cara melunasi utang kepada rentenir. Yakin, nak, perjalanan ke sana tidak mudah, suara lirih ibunya terdengar dari balik pintu. Alia menoleh, wajah ibunya tampak tirus, kelelahan, dan penuh kekhawatiran. Untuk sesaat, Alia merasa ingin mundur. Ia ingin tetap tinggal di desa, membantu ibunya menenun kain, dan menikah dengan Farid, tunangannya yang setia menunggu sejak mereka masih remaja. Tapi dalam hatinya, ia tahu, tinggal berarti menyerah pada kemiskinan yang tak berujung. Di sudut lain desa, Farid duduk termenung di depan rumahnya, memandangi cincin sederhana yang ia rencanakan untuk diberikan pada Alia. Ia telah menabung selama bertahun-tahun, dengan harapan segera menikahi Alia dan membangun keluarga kecil bersama. Namun, kabar tentang keputusan Alia untuk menjadi TKW menghantamnya seperti badai. "Kenapa harus sejauh itu, Alia?" gumamnya, mencoba menahan air mata. "Aku bisa bekerja lebih keras. Kita bisa bertahan bersama." Tapi ia tahu, Alia terlalu keras kepala untuk membatalkan keputusannya. Esok paginya, Alia berdiri di depan pintu rumahnya, memandang keluarganya untuk terakhir kali sebelum berangkat. Ayahnya yang lemah berusaha tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Ibunya memeluknya erat, menangis tanpa suara. "Jangan lupa doa, Alia. Di negeri orang itu tak ada yang kenal kita. Hati-hati, ya," pesan ibunya, suaranya parau. Sementara itu, Farid berdiri di kejauhan, terlalu terluka untuk mendekat. Alia menatapnya penuh rasa bersalah, tetapi ia tak punya keberanian untuk mengucapkan selamat tinggal. Dalam bus menuju bandara, Alia tak bisa berhenti memandangi foto keluarganya di ponselnya yang retak. Tangannya gemetar, dan pikirannya penuh dengan bayangan tentang apa yang menunggunya di Malaysia. Ia mendengar banyak cerita dari para TKW lain, ada yang berhasil mengubah nasib, tapi ada juga yang pulang dengan luka fisik dan batin. Namun, ia menggenggam keyakinan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya. Ketika pesawat lepas landas, perasaan campur aduk menguasai Alia. Ia merasa seperti pengkhianat, pada keluarganya, pada Farid, bahkan pada dirinya sendiri. Tapi di sisi lain, ia merasakan secercah harapan. Malaysia adalah negeri baru, tempat di mana ia mungkin bisa mengubah segalanya. "Aku harus kuat," bisiknya pada dirinya sendiri, menatap awan di luar jendela. Setibanya di Malaysia, Alia terkejut dengan hiruk-pikuk kota besar yang jauh berbeda dari desanya. Ia segera diarahkan ke agen tenaga kerja yang memperkenalkannya pada majikannya, seorang pria bernama Tan Sri Zamri, dan istrinya, Datin Nora. Alia merasa gugup saat pertama kali melangkah ke rumah megah mereka, sebuah dunia yang terasa seperti mimpi, tapi juga penuh ketidakpastian. Malam itu, saat Alia berbaring di kamar kecil di lantai bawah rumah majikannya, ia menangis diam-diam. Ia merindukan desanya, keluarganya, dan Farid. Namun, ia tahu bahwa tak ada jalan untuk mundur. Di negeri asing ini, ia harus bertahan demi keluarganya yang menunggu di kampung. Di dalam hatinya, ia berdoa agar pengorbanannya tidak sia-sia. Alia berdiri terpaku di depan rumah besar itu, sebuah mansion megah dengan taman rapi dan gerbang tinggi yang membuatnya merasa begitu kecil. Ia menelan ludah, berusaha menenangkan hatinya yang berdebar. Agen tenaga kerja yang mengantarnya memberikan arahan singkat sebelum menyerahkan Alia kepada seorang wanita parubaya, Datin Nora, istri majikan barunya. Dengan tatapan tajam, Datin Nora memeriksa Alia dari kepala hingga kaki, seolah menilai apakah ia layak bekerja di rumah mereka. "Kamu harus bekerja cepat dan bersih," ucapnya dingin tanpa sedikit pun senyuman. Malam pertama Alia di rumah itu begitu sunyi, meskipun rumah itu terasa terlalu besar untuk hanya dihuni 3 orang, Tan Sri Zamri, Datin Nora, dan dirinya. Alia diberi kamar kecil di dekat dapur, hanya cukup untuk satu ranjang sempit dan lemari kecil. Namun, ia bersyukur memiliki tempat untuk beristirahat setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Saat merebahkan diri, tubuhnya gemetar antara kelelahan dan kerinduan. Bayangan wajah ibunya dan Farid terus menghantui pikirannya,
membuat air matanya jatuh tanpa bisa ia kendalikan. Pagi-pagi sekali, Alia langsung disibukkan dengan tugas rumah tangga yang bertumpuk. Ia membersihkan lantai marmer yang mengilap, mencuci pakaian, dan menyiapkan sarapan dengan mengikuti instruksi ketat dari Datin Nora. Meskipun Alia berusaha semaksimal mungkin, kesalahan kecil tak bisa dihindari. Ketika ia tak sengaja menumpahkan teh di meja makan, Datin Nora memarahi Alia tanpa ampun. "Kamu pikir ini rumahmu di kampung? Jangan ceroboh," bentaknya. Alia hanya bisa menunduk, menahan rasa malu dan sakit hati. Namun, di balik sikap dingin Datin Nora, ada seseorang yang membuat Alia sedikit merasa lega, Tan Sri Zamri. Majikannya itu tampak berbeda, ramah, meski jarang berbicara banyak. Ketika Datin Nora sedang bekerja di luar rumah, Zamri kerap menyapa Alia dengan sopan. "Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kamu masih belajar," ucapnya suatu kali ketika melihat Alia hampir menangis setelah dimarahi. Kata-kata sederhana itu terasa seperti pelipur lara di tengah beban berat yang ia tanggung. Hari-hari berlalu, dan Alia mulai terbiasa dengan ritme kehidupannya di rumah itu. Namun, suasana rumah terasa dingin dan sepi. Alia sering mendengar suara pertengkaran antara Zamri dan Nora dari balik dinding kamar mereka. Nora, yang sibuk dengan pekerjaannya sebagai pengusaha sukses, jarang pulang tepat waktu dan seringkali mengabaikan suaminya. Sementara itu, Zamri tampak kesepian, menghabiskan waktunya membaca di ruang kerja atau termenung di taman. Alia tak bisa menghindar dari rasa iba, meskipun ia tahu bahwa itu bukan urusannya. Suatu malam, Alia tak sengaja mendapati Zamri duduk sendiri di ruang tamu, memandangi foto pernikahannya dengan Nora yang tampak bahagia di masa lalu. Wajah Zamri tampak lelah dan penuh kesedihan. "Maaf, Tan Sri, saya tidak bermaksud mengganggu," ucap Alia pelan. Zamri menoleh dan tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Alia. Kadang, berbicara dengan orang lain itu lebih baik daripada berbicara dengan diri sendiri," katanya. Kalimat itu membuat Alia tertegun. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi manusiawi dari pria yang selama ini ia anggap sebagai orang asing yang berjarak. Namun, kedekatan kecil itu mulai menimbulkan rasa waspada pada Nora. Ia menjadi lebih sering memperhatikan gerak-gerik Alia, bahkan hal-hal kecil seperti waktu Alia menyajikan teh untuk Zamri. "Jangan terlalu dekat dengan suamiku. Ingat posisimu di sini," ujar Nora dengan nada tajam suatu hari. Alia hanya mengangguk, meskipun dalam hatinya merasa bingung. Ia tidak pernah berniat melangkahi batas, tetapi mengapa Nora tampak begitu curiga. Malam itu, Alia kembali menangis di kamarnya yang sempit. Ia merasa begitu terasing di negeri asing ini. Keluarganya jauh, Farid mungkin telah melupakan dirinya, dan sekarang ia harus menghadapi tekanan dari majikannya. Namun, ia tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Demi keluarganya di desa, ia harus bertahan, apapun yang terjadi. Dengan berbisik pelan, ia berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan untuk melewati semua ini. Malam itu, hujan turun deras, mengguyur halaman luas rumah megah tempat Alia bekerja. Ia duduk di dapur, memijat kakinya yang pegal setelah seharian membersihkan rumah. Denting hujan di atap terasa seperti irama kesepian yang menemani hatinya. Namun, ketenangan itu pecah ketika ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Tan Sri Zamri muncul di pintu dapur, mengenakan piyama sederhana, membawa cangkir teh di tangannya. "Alia, kamu belum tidur?" tanyanya pelan, suaranya terdengar lembut. Alia terkejut, namun segera bangkit dari kursinya. "Maaf, Tan Sri, saya hanya ingin memastikan semuanya sudah beres." Zamri tersenyum tipis dan menggeleng. "Duduklah, kamu sudah bekerja keras hari ini," katanya sambil mengisyaratkan Alia untuk duduk kembali. Alia ragu sejenak, tapi akhirnya menurut. Mereka duduk dalam keheningan yang canggung, ditemani suara hujan di luar. Zamri, yang biasanya terlihat formal dan berwibawa, malam itu tampak berbeda, lelah dan manusiawi. "Kadang aku merasa rumah ini terlalu besar, terlalu sepi," katanya tiba-tiba, membuat Alia menoleh. Alia tak tahu harus menjawab apa. Namun, Zamri melanjutkan, "Aku dan Nora dulu memiliki rumah yang lebih kecil. Kami bahagia saat itu, meski hidup sederhana. Tapi seiring waktu, semua berubah. Harta dan ambisi mengambil alih kebahagiaan kami." Zamri menghela napas panjang, tatapannya menerawang. Alia mendengarkan dengan hati-hati, merasa iba pada pria itu. "Saya juga rindu rumah,"
Tan Sri, ujar Alia dengan suara pelan. Tapi saya tidak bisa kembali. Ada keluarga yang harus saya bantu. Percakapan itu menjadi awal dari sesuatu yang baru. Setelah malam itu, Zamri mulai sering mencari Alia untuk berbicara. Ia sering menemukan Alia di dapur atau di taman belakang, mengajaknya berbincang tentang hal-hal sederhana, tentang kehidupan di desa, makanan Indonesia, dan mimpi-mimpi Alia. Di sisi lain, Alia merasa nyaman berbicara dengan Zamri. Meski ia tahu bahwa batas antara mereka harus dijaga, perhatian Zamri memberi Alia rasa dihargai, sesuatu yang sudah lama ia rindukan sejak meninggalkan desanya. Namun, tak semua orang melihat kedekatan itu dengan mata yang sama. Datin Nora, yang semakin sibuk dengan pekerjaannya, mulai menyadari bahwa Zamri kerap menghabiskan waktu lebih lama di rumah, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Ketika suatu hari ia memergoki Alia dan Zamri sedang berbincang di ruang tamu, sorot matanya langsung berubah dingin. "Alia, kamu tidak punya pekerjaan lain?" tanyanya sinis. Alia cepat-cepat berdiri dan meminta maaf, lalu pergi meninggalkan ruangan. Tapi saat itu, ia bisa merasakan ketegangan yang mulai mengintai dirinya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit bagi Alia. Nora mulai memberinya tugas-tugas tambahan, seolah ingin menguji batas kemampuannya. Alia bekerja tanpa henti, mencoba menghindari kesalahan sekecil apapun. Tapi meski tubuhnya lelah, pikirannya tetap dipenuhi dengan percakapan-percakapan singkatnya bersama Zamri. Ia tahu, apa yang ia rasakan adalah hal yang salah. Zamri adalah majikannya, suami orang lain. Tapi semakin ia mencoba menghindar, semakin sulit rasanya menahan perasaan yang mulai tumbuh di hatinya. Pada suatu sore, saat Zamri menemukan Alia sedang membersihkan jendela di taman belakang, ia memanggilnya pelan. Alia menoleh, melihat Zamri membawa sebuah buku kecil di tangannya. "Aku ingin menunjukkan sesuatu," katanya. Dalam buku itu, Zamri menuliskan beberapa puisi yang ia buat sendiri. "Aku menulis ini saat aku merasa sendiri," katanya dengan nada lembut. Alia membaca salah satu puisi itu, dan tanpa sadar, air matanya menetes. Puisi itu berbicara tentang kesepian, tentang kehilangan cinta, dan tentang harapan yang memudar. "Kenapa, Tan Sri menunjukkan ini pada saya?" tanyanya, suaranya bergetar. Zamri hanya menatapnya dalam diam, seolah jawaban itu ada di matanya. Di kamarnya malam itu, Alia merasa diliputi kebingungan. Ia berusaha menahan diri agar tidak terjebak dalam perasaan yang salah, tapi hatinya mulai memberontak. Di sisi lain, ia tahu bahwa hubungan ini tidak akan pernah diterima, baik oleh Datin Nora, keluarganya di desa, maupun dirinya sendiri. Namun, ia juga tahu bahwa setiap kali Zamri berbicara dengannya, ia merasa dilihat, dihargai, dan dicintai, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Alia duduk di kamarnya yang sempit, memeluk lutut sambil memandang jendela kecil di atas tempat tidurnya. Pikirannya penuh dengan bayangan Zamri dan kata-kata lembut yang sering ia ucapkan. Ia tahu perasaan ini salah. Zamri adalah suami orang lain, majikannya, dan orang yang seharusnya tidak ia dekati. Tapi setiap kali ia mencoba mengabaikan perasaan itu, hatinya justru semakin hancur. "Tuhan, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi padaku. Aku hanya ingin membantu keluargaku. Tapi kenapa semuanya jadi serumit ini?" bisiknya, air mata mengalir di pipinya. Keesokan harinya, Zamri memanggil Alia ke taman belakang. Ia tampak lebih serius daripada biasanya, dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Alia, aku tahu ini mungkin sulit untuk kamu dengar, tapi aku tidak bisa lagi menyembunyikan apa yang aku rasakan," ucapnya pelan. Alia membeku di tempatnya, jantungnya berdegup kencang. "Tan Sri, jangan," katanya tergagap, tapi Zamri memotong. "Aku mencintaimu, Alia. Aku tahu ini salah, tapi aku sudah lama kehilangan cinta di rumah ini. Kamu membuatku merasa hidup lagi." Kata-kata itu menghantam Alia seperti petir di siang bolong. Ia ingin marah, ingin pergi, tapi tubuhnya seolah tidak bisa bergerak. Dalam diam, ia merasakan air matanya kembali mengalir. "Tan Sri, jangan berkata seperti itu. Saya cuma pembantu. Saya tidak pantas untuk Anda," ucap Alia dengan suara bergetar. Tapi Zamri hanya menatapnya, penuh ketulusan yang membuat perasaan bersalah Alia semakin besar. Hari-hari berikutnya menjadi semakin menyiksa. Alia mencoba menjauh dari Zamri, menjaga jarak, dan fokus pada pekerjaannya. Tapi Zamri selalu menemukan cara untuk mendekatinya,
entah itu dengan alasan sederhana seperti meminta teh atau mengajaknya berbicara tentang tugas-tugas rumah. Perasaan Alia semakin kacau. Ia tahu, jika Nora mengetahui hal ini, konsekuensinya akan sangat buruk. Namun, ia juga tidak bisa membohongi hatinya sendiri. Sementara itu, Datin Nora semakin curiga. Suatu hari, ia memergoki Zamri berbicara dengan Alia di ruang makan. Meskipun percakapan itu tampak biasa saja, Nora merasakan sesuatu yang berbeda. Setelah Alia pergi, ia menatap suaminya tajam. "Kenapa kamu lebih banyak di rumah akhir-akhir ini? Apa kamu merasa ada yang lebih penting di sini daripada pekerjaanmu?" Tanyanya dingin. Zamri mengelak dengan alasan bahwa ia hanya lelah dengan rutinitas kantornya. Tapi Nora tidak begitu saja percaya. Di sisi lain, Alia mulai menerima surat-surat dari Farid di kampung. Dalam surat terakhirnya, Farid menanyakan kapan Alia akan pulang dan mengingatkannya bahwa mereka masih memiliki janji untuk menikah. Membaca surat itu, hati Alia terasa hancur. Ia merindukan Farid, pria yang selalu setia menunggunya, tetapi ia juga tahu bahwa perasaannya terhadap Zamri telah membuat semua janji itu terasa tidak nyata. "Apa aku sudah mengkhianatinya?" pikir Alia dalam hati, rasa bersalah semakin menghantuinya. Kemudian, suatu malam, Nora benar-benar kehilangan kesabarannya. Ia menemukan Zamri tengah duduk di taman bersama Alia, berbincang pelan di bawah cahaya lampu taman. Wajah Nora memerah karena marah. "Alia, apa yang kamu lakukan di sini? Ini bukan tugasmu," bentaknya keras. Alia segera berdiri, membungkukkan badan, dan meminta maaf sambil tergesa-gesa meninggalkan tempat itu. Namun, kemarahan Nora tak berhenti di situ. Ia menoleh ke Zamri. "Kamu pikir aku tidak tahu apa yang sedang terjadi? Jangan pernah berpikir aku akan diam saja jika kamu mempermalukanku seperti ini." Malam itu, Alia menangis sejadi-jadinya di kamarnya. Ia merasa seperti duri dalam rumah tangga orang lain. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena membiarkan perasaan ini tumbuh. Tapi ia juga tahu bahwa dirinya tidak sepenuhnya bersalah. Zamri yang memulai semuanya, dan ia tidak pernah memaksa. Namun, di dalam lubuk hatinya, Alia tahu bahwa ia harus membuat keputusan, sebuah keputusan yang mungkin akan mengubah segalanya, baik untuk dirinya, keluarganya, maupun hidup orang-orang di sekitarnya. Setelah malam penuh amarah itu, suasana di rumah menjadi sangat tegang. Datin Nora mulai semakin ketat mengawasi gerak-gerik Alia, memperlakukannya seperti seorang tahanan. Semua tugas Alia diperiksa dengan teliti, dan sedikit kesalahan saja langsung dibalas dengan hinaan tajam. "Kamu hanya pembantu di sini, ingat itu baik-baik," ucap Nora suatu pagi, saat Alia tak sengaja memecahkan piring di dapur. Kata-kata itu terasa seperti belati yang menusuk hati Alia. Tapi ia hanya bisa menunduk, menahan tangis, dan melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu, Zamri justru semakin terang-terangan menunjukkan perhatian pada Alia. Ia sering memuji pekerjaannya, memberikan bantuan kecil seperti membawakan air minum saat Alia membersihkan taman, atau sekadar menanyakan kabar keluarganya di kampung. Bagi Alia, perhatian itu adalah penghiburan di tengah tekanan yang ia rasakan. Namun, di sisi lain, perhatian Zamri semakin membuatnya terperangkap dalam dilema. Ini tidak benar, pikir Alia berulang kali. Tapi setiap kali ia mencoba menolak, hatinya berkata lain. Suatu malam, Zamri datang ke dapur saat Alia sedang mencuci piring. Ia berdiri di pintu, menatap Alia dengan raut wajah penuh kesedihan. "Alia, aku tidak bisa membiarkanmu terus diperlakukan seperti ini oleh Nora. Kamu tidak layak menerima semua ini," katanya. Alia menghentikan pekerjaannya, menatap Zamri dengan air mata yang menggenang di matanya. "Tapi apa yang bisa saya lakukan, Tan Sri? Saya hanya pembantu. Ini bagian dari pekerjaan saya," jawab Alia dengan suara lirih. Zamri mendekat, mencoba menghapus jarak di antara mereka. "Bukan, Alia, kamu lebih dari itu. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan, dan aku ingin menjadi orang yang memberikan kebahagiaan itu," ucapnya dengan nada serius. Kata-kata itu membuat Alia terkejut sekaligus takut. Ia ingin menjauh, tapi tubuhnya seolah membeku. Ia tahu, jika ia membiarkan perasaan ini tumbuh lebih jauh, tidak akan ada jalan kembali. Namun, sebelum Alia sempat merespons, suara langkah kaki terdengar mendekat. Datin Nora berdiri di ambang pintu dapur, matanya memicing tajam. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanyanya dengan nada penuh kecurigaan. Alia segera mundur,
menunduk sambil meminta maaf, lalu bergegas keluar dari dapur. Tapi ia tahu, tatapan dingin Nora itu adalah peringatan bahwa sesuatu yang lebih buruk sedang menunggunya. Keesokan paginya, Alia menerima telepon dari kampung. Ibunya menelepon sambil menangis, memberitahu bahwa utang mereka semakin mendesak. Rentenir datang ke rumah dan mengancam akan menyita tanah keluarga jika pembayaran tidak segera dilunasi. Alia, tolonglah, kami tidak tahu harus bagaimana lagi, pinta ibunya dengan suara gemetar. Mendengar itu, hati Alia terasa hancur. Ia bekerja keras di Malaysia demi membantu keluarganya, tapi sekarang ia merasa semua usahanya sia-sia. Di tengah tekanan itu, Zamri menawarkan sesuatu yang mengejutkan. Kalau kamu mau, aku bisa melunasi semua utang keluargamu. Aku ingin kamu bahagia, Alia. Tinggalkan pekerjaan ini, dan aku akan menjaga kamu, katanya dengan penuh keyakinan. Tawaran itu membuat Alia terdiam lama. Di satu sisi, ia merasa lega ada solusi untuk masalah keluarganya. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa menerima tawaran Zamri berarti menghancurkan kehidupan orang lain, Datin Nora, dan juga keluarganya sendiri. Malam itu, Alia duduk di kamarnya, memandangi foto keluarganya yang ia bawa dari kampung. Air matanya terus mengalir. Ia tahu bahwa apapun keputusan yang ia ambil, seseorang akan terluka. Tapi ia juga sadar bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam situasi ini. Dengan berat hati, ia memutuskan bahwa besok pagi, ia akan berbicara dengan Zamri dan memberitahu keputusannya, sebuah keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pagi itu, Alia bangun lebih awal dari biasanya. Matanya masih sembab karena tangisan semalam, dan tubuhnya terasa berat. Tapi ia tahu, hari ini adalah hari di mana ia harus membuat keputusan besar. Ia mengenakan seragamnya dengan tangan gemetar, lalu melangkah perlahan ke taman belakang, tempat Zamri sering menghabiskan waktu di pagi hari. Di sana, pria itu sudah menunggu, duduk di bangku kayu dengan secangkir kopi di tangannya. Begitu melihat Alia datang, Zamri tersenyum, tapi senyumnya memudar saat melihat raut wajah Alia yang sendu. "Tan Sri," ucap Alia pelan, suaranya bergetar. "Saya ingin berbicara." Zamri mengangguk, meletakkan cangkirnya, dan menatap Alia dengan penuh perhatian. "Saya telah memikirkan semua ini. Apa yang terjadi antara kita, seharusnya tidak pernah terjadi. Saya sangat menghormati Anda, tapi saya tidak bisa melanjutkan ini. Saya harus pergi," katanya dengan air mata yang mulai mengalir. Zamri tertegun, wajahnya berubah muram. "Alia, jangan. Aku bisa memberimu kehidupan yang lebih baik. Kamu tidak harus kembali ke kampungmu untuk menderita," jawabnya dengan nada memohon. Alia menggeleng, mencoba menahan tangisnya. "Tapi ini salah, Tan Sri. Saya tidak bisa menghancurkan rumah tangga orang lain. Datin Nora mungkin tidak mencintai Anda seperti dulu, tapi dia tetap istri Anda. Dan saya tidak ingin menjadi penyebab kehancuran keluarga Anda." Kata-kata itu menusuk hati Zamri, tapi ia tidak bisa menyangkal kebenarannya. Hening sejenak menyelimuti mereka, hanya suara burung pagi dan angin yang berdesir di taman. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan percakapan itu, suara sepatu hak tinggi bergema dari belakang mereka. Datin Nora muncul dengan ekspresi penuh amarah. "Jadi ini benar, iya. Aku sudah mencurigai kalian selama ini, dan sekarang kalian bahkan tidak berusaha menyembunyikannya lagi." Bentaknya, Alia langsung berdiri, menunduk dalam-dalam, dan mencoba menjelaskan. "Maafkan saya, Datin. Saya tidak bermaksud seperti ini." Tapi Nora tidak peduli. "Diam, kamu hanya pembantu di sini. Apa kamu pikir pantas merebut suamiku?" Zamri mencoba menenangkan Nora, tapi kemarahannya sudah di luar kendali. "Kamu pikir aku bodoh, Zamri? Kamu membawa perempuan ini ke rumah kita dan mempermalukanku di depan semua orang," katanya sambil menunjuk Alia dengan tajam. Alia merasa tubuhnya bergetar, rasa malu dan bersalah menguasainya. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah tertanam di tanah. Akhirnya, dengan suara lirih, ia berkata, "Saya akan pergi, Datin. Saya tidak akan tinggal di sini lebih lama." Setelah insiden itu, Alia mengemasi barang-barangnya dengan tangan gemetar. Setiap lipatan baju dan setiap benda yang ia masukkan ke dalam tas terasa seperti beban yang menghimpit dadanya. Zamri sempat mendatanginya di kamar kecilnya, mencoba mencegahnya pergi. "Alia, tolong, jangan pergi. Aku akan bicara dengan Nora. Aku akan memastikan semuanya baik-baik saja," katanya penuh harap.
Tapi Alia hanya menggeleng. Tan Sri, ini bukan tentang Anda atau Datin. Ini tentang saya. Saya tidak bisa hidup dengan perasaan bersalah ini. Tolong biarkan saya pergi. Saat Alia meninggalkan rumah itu, ia merasa seolah seluruh hidupnya runtuh. Hujan mulai turun, membasahi jalan setapak menuju gerbang besar. Ia menoleh sekali lagi ke arah rumah itu, tempat ia pernah merasakan kebahagiaan kecil yang salah. Tapi ia tahu, kepergiannya adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya dari kehancuran yang lebih dalam. Dengan langkah berat, ia melangkah keluar, meninggalkan semua kenangan di belakangnya. Di jalan, Alia terus berjalan tanpa arah, sambil memikirkan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Ia tidak punya tempat untuk dituju, tapi ia tahu bahwa ia harus kembali ke keluarganya di kampung. Meski hatinya terluka, ia merasa sedikit lega karena ia telah mengambil keputusan yang benar. Tapi di dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa bayang-bayang Zamri akan terus menghantuinya, dan bahwa cinta yang tidak seharusnya itu akan menjadi luka yang ia bawa seumur hidup. Alia tiba di stasiun bus dengan hati yang berat, menunggu kendaraan yang akan membawanya kembali ke kampung. Setiap detik terasa seperti beban, setiap langkah adalah perjuangan untuk menenangkan kegelisahannya. Angin malam yang dingin menggigit kulitnya, tetapi rasa sakit di hatinya jauh lebih menyakitkan. Ia memikirkan wajah Zamri, suara lembutnya yang selalu membuatnya merasa dihargai, dan perhatian yang ia dapatkan selama bekerja di rumah itu. Tapi semua itu sekarang hanya tinggal kenangan pahit. Di dalam bus yang melaju, Alia duduk di kursi paling belakang, memandang keluar jendela dengan mata kosong. Ia mencoba menata pikirannya, tetapi semua terasa sia-sia. Hatinya hancur karena meninggalkan Zamri, tetapi ia juga tahu bahwa cinta mereka tidak memiliki masa depan. Ia memikirkan keluarganya di kampung, ibunya yang sakit-sakitan, adik-adiknya yang masih kecil, dan utang yang terus menumpuk. Semua itu adalah alasan ia datang ke Malaysia, tetapi kini ia pulang dengan tangan kosong dan hati yang penuh luka. Sesampainya di kampung, Alia disambut oleh keluarganya dengan pelukan hangat. Ibunya menangis melihat wajah Alia yang tampak lelah dan sedih. "Alia, kenapa kamu pulang tiba-tiba? Apa yang terjadi?" tanya ibunya dengan penuh kekhawatiran. Alia hanya tersenyum pahit, berusaha menyembunyikan rasa sakit yang ia rasakan. "Saya sudah selesai bekerja, Mak. Saya ingin pulang dan membantu di rumah," katanya, meski ia tahu itu adalah setengah kebohongan. Hari-hari berlalu, tetapi bayang-bayang Zamri terus menghantui Alia. Setiap malam, ia terjaga di tempat tidurnya, memikirkan kata-kata terakhir Zamri dan tatapan penuh harapnya. Ia merasa bersalah telah meninggalkan pria itu dalam situasi yang sulit, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Di sisi lain, Farid, pria yang telah lama menunggunya, mulai sering datang ke rumah untuk menanyakan rencana mereka. Farid adalah lelaki yang baik, sabar, dan penuh perhatian. Tetapi setiap kali Alia mencoba berbicara dengannya, ia merasa ada tembok besar yang menghalangi mereka. Farid tak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di Malaysia, dan Alia tidak punya keberanian untuk menceritakannya. "Alia, aku tahu kamu sedang banyak pikiran, tapi aku di sini untukmu. Kita bisa melewati ini bersama," ujar Farid suatu hari, menggenggam tangan Alia dengan lembut. Namun, sentuhan itu terasa asing bagi Alia, hatinya masih terikat pada cinta yang salah. Sementara itu, di Malaysia, kehidupan Zamri tidak lagi sama. Setelah kepergian Alia, ia dan Nora semakin sering bertengkar. Nora menuntut penjelasan, tetapi Zamri hanya diam, terlalu lelah untuk berdebat. Baginya, Alia adalah satu-satunya cahaya di tengah gelapnya rumah tangganya yang retak. Kehilangan Alia membuat Zamri merasa kosong, tetapi ia tahu bahwa perasaan itu adalah harga dari kesalahan yang ia buat. Pada suatu malam, Alia menerima surat dari Malaysia. Surat itu datang dari Zamri, yang entah bagaimana menemukan alamat rumahnya di kampung. Dengan tangan gemetar, Alia membuka amplop itu dan membaca isinya. "Alia, aku harap kamu baik-baik saja. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu mencintaimu, meskipun kita tidak bisa bersama. Kamu adalah anugerah yang datang di saat aku paling membutuhkan, dan aku tidak akan pernah melupakanmu." Membaca surat itu, air mata Alia mengalir deras. Hatinya kembali dipenuhi oleh rasa cinta dan kehilangan. Namun, Alia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Ia memutuskan untuk menyimpan surat itu di dalam kotak kecil bersama kenangan lain yang ia bawa dari Malaysia.
Ia bertekad untuk melupakan Zamri, meski itu berarti melawan hatinya sendiri. Di depan keluarganya, ia kembali tersenyum, berusaha menjadi anak yang kuat dan penuh kasih seperti yang mereka butuhkan. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa luka ini akan selalu ada, menjadi bagian dari dirinya yang tak akan pernah hilang.